Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fi'il Fadila selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 2 dengan pembahasan etika dalam akuntansi dan akuntansi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu dari anggota kami. Yang pertama, Maslihatin Nadlia, kedua, Nia Fitriani, ketiga, Mahdia Rahmasari, keempat, Firda Oktavianti, kelima, Sukma Dewi, dan yang terakhir, Yafiah Hihil Fadilah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sebelumnya, saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari akuntansi keuangan, yaitu bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu dari pihak internal maupun pihak eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen yaitu ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer maupun manajemen dalam suatu organisasi untuk memberikan dasar kepada manajemen dengan keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dengan melakukan fungsi kontrol. Nah, mengenai tanggung jawab akuntansi keuangan, yang pertama, menyusun perusahaan secara integral sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, membuat sesuai dengan karakteristik kualitatif keuangan IAI, yaitu dapat dipahami relevan materialistis, keandalan dapat dibandingkan kendala informasi yang relevan dan handal, serta penyajian yang wajar. Selanjutnya, mengenai tanggung jawab akuntansi manajemen akan dibahas oleh teman saya. Saya Sukma Dewi Oktavianti, NIM 181600121. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab akuntansi manajemen, yaitu 1. Perencanaan, penyusunan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran. 2. Pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historial dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. 3. Pengendalian integrasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. 4. Menjamin pertanggungjawaban sumber, mengimplementasikan suatu pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat bertanggung jawab dalam suatu organisasi. 5. Pelapor eksternal ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. Selanjutnya yaitu etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. 1. Akuntansi keuangan ialah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyimpanan laporan keuangan untuk pihak luar seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. 2. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan menginginkan manajemen akan lebih siap dalam pengolahan dan melakukan fungsi kontrol. Saya Mahdia Rahmasari, NIM 181600111. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi, confidentiality, integrity, and objectivity of management account. Etika adalah perilaku yang baik yang telah melekat pada diri manusia itu sendiri sebagai pedoman hidup, baik dilakukan dalam kehidupan pribadi maupun sosial di masyarakat. Beberapa etika yang harus dilaksanakan diantaranya: yang pertama, kompetensi terdiri dari 3, yaitu menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berlanjutan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. 2. Melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Dan yang ketiga, menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Kedua, confidentiality atau kerahasiaan. Pertama, mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum. Yang kedua, menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Ketiga, integrity. Yang pertama, menghindari adanya konflik akrual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik. Kedua, menahan diri dari agar
tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara etis. Objektif of Management Accountant. Pertama, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif. Kedua, mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan. Pengertian whistleblowing. Menurut Elias 2008, whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan yang melaporkan kecurangan yang terjadi dalam organisasi, baik oleh perusahaan maupun atasannya kepada pihak lain. Jenis tindakan pelaporan pelanggaran ini sendiri adalah sebagai berikut. 1. Pelaporan pelanggaran skala internal. Untuk tindakan atau jenis pelaporan pelanggaran berdasarkan skala internal yang mana hanya melibatkan orang dalam perusahaan saja. 2. Pelaporan pelanggaran skala eksternal. Kemudian untuk jenis kecurangan berdasarkan pelaporan pelanggaran skala eksternal yang mana menjadi lebih serius. Tindakan pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh rekan satu perusahaan yang melibatkan orang di luar perusahaan. Pada skala kasus eksternal ini sendiri jelas bisa mempengaruhi citra perusahaan di kalangan perusahaan lain dan khalayak umum. Berikut ini penerapan whistleblowing dalam perusahaan. 1. Menjalankan bisnis dan skema kerja tanpa korupsi. 2. Selalu mendengarkan aspirasi pekerja. 3. Menyediakan kontak saran anonim. 4. Memberikan sikap dan kepercayaan pada loyalitas karyawan. 5. Menerapkan kebijakan hotline pelaporan pelanggaran. 6. Menjalankan kebijakan bisnis penuh keterbukaan. Akuntansi kreatif biasanya dikenal juga dengan sebutan akuntansi agresif. Akuntansi kreatif adalah suatu kegiatan memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang diinginkan untuk suatu keperluan tertentu. Akuntansi kreatif. Tujuan seseorang melakukan kreatif accounting bermacam-macam. Di antaranya adalah untuk pelarian pajak, menipu bank demi mendapatkan pinjaman baru, mencapai target yang ditentukan oleh analisis pasar, atau mengajak pemegang saham untuk menciptakan bahwa manajemen berhasil mencapai hasil yang cemerlang. Motivasi materialisme merupakan suatu dorongan besar manajemen dan akuntan-akuntan melakukan kreatif accounting. Verifikasi tindakan yang meliputi kecurangan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sengaja distorsi laporan keuangan sebagai alat untuk bertindak curang dengan mengejek pemakai atau kelompoknya tentang hasil usaha perusahaan. Dalam hal ini, yang menerima keuntungan langsung adalah pihak perusahaan atau pelaku kecurangan. Yang kedua, sengaja distorsi laporan keuangan untuk penyamaran tindakan kecurangan. Dalam hal ini, yang diuntungkan tetap pihak perusahaan atau pelaku kecurangan. Adapun tujuan khusus dari tindakan ini adalah A. Menyembunyikan penjualan fiktif atau harga milik dipalsukan. B. Menyembunyikan pembayaran yang tidak benar. C. Menyembunyikan tindakan penyelewengan dana atau harta. Fraud accounting. Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih. Tindakan fraud ini bisa terjadi pada suatu manajemen yang dilakukan secara langsung atau melalui pihak ketiga. Upaya ini juga bisa dilakukan oleh pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan pada suatu perusahaan. Dalam tindakannya, fraud akan memanfaatkan suatu kebohongan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai keuntungan secara tidak adil. Tindakan fraud tentunya bisa melanggar hukum karena di dalamnya terdapat berbagai unsur kecurangan. Jenis-jenis fraud: yang pertama, penyimpangan aset; yang kedua, pernyataan palsu; ketiga, korupsi; keempat, pencurian data; yang kelima, penggelapan uang. Berbagai faktor terjadinya fraud. Yang pertama, adanya kesempatan; yang kedua, adanya tindakan hukum yang lemah; yang ketiga, adanya sifat buruk; yang keempat, kebutuhan manusia yang sangat mendesak juga bisa mendorong seseorang dalam melakukan tindakan fraud; yang terakhir, karena himpitan ekonomi. Contoh kecurangan fraud dalam laporan keuangan. Yang pertama, earning management. Pengaturan profit memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan laba atau performa suatu perusahaan. Karena nilai profit atau laba yang didapatkan pada suatu perusahaan seringkali dikaitkan dengan prestasi dari manajemen tersebut. Selain kata laba, istilah lainnya seperti laba ditahan mungkin sudah sering ditemui dalam neraca keuangan perusahaan. Laba ditahan memiliki peranan yang penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Upaya pihak manajemen dalam memalsukan informasi keuangan atau memanipulasi laba bisa juga digunakan untuk memanipulasi laba
ditahan dalam menyajikan laporan keuangannya, sehingga penyajian informasinya bisa menyesatkan investor ataupun kreditor. Yang kedua, income smoothing. Perataan laba adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan dari manajemen laba. Usaha ini dilakukan manajemen agar bisa menyeimbangkan laba, di mana pendapatan dan beban akan dialihkan ke beberapa periode lain yang sedang melonjak harganya pada periode waktu tertentu. Perataan laba ini dilakukan ketika terjadi transaksi atau menempatkannya pada beberapa periode tertentu. Cara mencegah terjadinya fraud. Yang pertama, sosialisasi SOP anti korupsi. Suatu perusahaan perlu menyampaikan informasi pentingnya tentang anti korupsi. Kegiatan ini perlu disosialisasikan pada semua karyawan dengan disertai sanksi yang tegas dari perusahaan jika ada karyawan yang berani melakukan korupsi. Hukuman ini harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu, baik itu pada pelanggar hukum maupun pelaku korupsi itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan tindakan korupsi akan bisa diminimalisir atau tidak ada lagi di dalam perusahaan. Sanksi untuk pelaku tindak korupsi ini sebaiknya tidak berhenti hanya pemecatan saja, namun harus dibawa hingga ranah hukum. Dengan begitu akan memberikan pelajaran yang berkesan untuk para karyawan agar tidak melakukan tindakan fraud. Yang kedua, analisa keuangan dengan baik. Tindak pencegahan fraud juga bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan menganalisa keuangan dengan baik, sehingga kesempatan ataupun peluang karyawan dalam melakukan tindakan fraud pun bisa berkurang. Tindakan ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk antisipasi sehingga bisa meminimalisir tindakan fraud. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.